crimen nulla pona sin lege. Tidak ada hukum tanpa undang-undang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Nah, Lausquad, pada video kali ini kita akan membahas tentang legalitas perkawinan dan syarat-syaratnya menurut KUH Perdata di Indonesia. Perkawinan yang sah dianggap sebagai perkawinan yang sah karena telah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata atau KUH Perdata, khususnya pada bab 4 bagian 1. Pada pasal 26 KUH Perdata menyebutkan bahwa batas usia minimal calon pengantin. Disebutkan bahwa laki-laki berusia minimal 19 tahun dan perempuan minimal 16 tahun. Hal ini bertujuan agar kedua-dua calon pengantin memiliki kedewasaan dalam menghadapi rumah tangga, seperti menyelesaikan masalah atau kewajiban-kewajiban sebagai sepasang suami istri. Namun, dalam kondisi tertentu, pernikahan tetap bisa dilakukan di bawah usia 19 maupun 16 tahun. Dengan izin dari pengadilan agama ataupun pengadilan negeri yang disebut sebagai dispensasi nikah. Dispensasi nikah dapat diberikan karena alasan tertentu seperti faktor keluarga ataupun faktor adat yang tumbuh di lingkungan sekitar. Namun, dengan begitu, batas usia menjadi salah satu syarat yang sangat penting dikarenakan usia tersebut dianggap telah dewasa sehingga pasangan dapat menyelesaikan masalah-masalah yang akan timbul di kemudian hari secara bersama dan tidak akan berujung kepada perceraian. Selain itu, ada juga syarat yang tidak kalah penting, yakni pencatatannya di dalam instansi resmi seperti kantor urusan agama untuk yang beragama Islam dan Disdukcapil untuk yang beragama selain Islam. Hal ini bertujuan agar pernikahan dianggap sah dan memiliki kekuatan di mata hukum. Jika pernikahan tidak terdaftar, pernikahan dianggap tidak sah sehingga lemah di mata hukum. Hal ini dikhawatirkan akan menimbulkan sengketa-sengketa di kemudian hari seperti hak waris ataupun haknya sebagai suami dan istri. Aturan ini dibuat agar pernikahan di Indonesia berjalan dengan adil, baik, dan harmonis sehingga tidak adanya perceraian ataupun kekerasan dalam rumah tangga yang akan terjadi di kemudian hari sehingga pasangan yang menikah dapat menjalani rumah tangga yang harmonis. Pasal 27 KUH Perdata menyatakan bahwa seorang laki-laki hanya boleh menikah dengan seorang perempuan dan seorang perempuan hanya boleh menikah dengan seorang laki-laki. Hal ini dapat dikatakan bahwa Indonesia menganut sistem monologi, yaitu seseorang hanya boleh memiliki satu pasangan yang terdapat dalam ikatan perkawinan yang sah. Aturan ini dibuat untuk menjaga keharmonisan dalam rumah tangga serta untuk memastikan bahwa setiap pasangannya dapat dihargai secara adil. Dengan adanya monogami ini, hubungan dalam pernikahan dapat berjalan dengan stabil karena tidak adanya kecemburuan serta tidak adanya pertikaian dan juga perselisihan akibat dari pembagian perhatian dan juga tanggung jawab. Sistem ini juga melindungi hak pasangan yang meliputi dalam hal ekonomi, sosial, dan juga emosional. Nah, jika seseorang ingin menikah lebih dari satu pasangan dalam waktu yang bersamaan, maka pernikahan tersebut dianggap tidak sah secara hukum. Karena hal tersebut dapat menimbulkan beberapa konsekuensi hukum, seperti tidak sahnya status perkawinan, hak waris yang tidak jelas, serta dapat menimbulkan berbagai persoalan administratif lainnya. Tujuannya adalah agar pernikahan tetap berjalan dengan adil, harmonis, dan juga penuh dengan tanggung jawab. Persetujuan dari kedua belah pihak adalah syarat penting agar perkawinan dianggap sah. Pasal 28 KUH Perdata menyatakan bahwa pernikahan dianggap sah jika kedua belah pihak setuju untuk menikah tanpa adanya paksaan dari siapapun. Artinya, pernikahan tidak boleh terjadi jika adanya paksaan dari keluarga atau dari siapapun. Jika salah satu pihak merasa adanya paksaan, maka pernikahan itu bisa dibatalkan melalui pengadilan. Selain itu, kedua calon pengantin juga harus cakap hukum. Mereka harus bisa membuat keputusan dan harus sadar apa yang sedang mereka lakukan. Mereka harus paham tanggung jawab tentang pernikahan dan siap menjalaninya. Supaya sah secara hukum, pernikahan ini juga harus dicatat di instansi yang resmi.
Catatan ini sangat penting untuk memastikan bahwa semua syarat pernikahan telah terpenuhi. Dengan begitu, rumah tangga yang telah dibangun bisa berjalan dengan baik dan memiliki perlindungan hukum yang jelas. Selain hal-hal di atas, ada juga larangan-larangan dalam perkawinan yang diatur dalam KUHP Perdata seperti pasal 30 yang menyebutkan bahwa pernikahan antara anggota keluarga dekat tidak diperbolehkan. Misalnya, seseorang tidak boleh menikah lagi dengan saudara kandungnya, orang tua dengan anaknya, atau mertua dengan menantunya. Larangan ini dibuat untuk menjaga hubungan keluarga agar tetap teratur dan tidak menimbulkan masalah hukum atau sosial di kemudian hari. Selain itu, seseorang yang sudah menikah tidak boleh menikah lagi dengan orang lain kecuali pernikahan sebelumnya telah berakhir. Perkawinan pertama harus dibatalkan terlebih dahulu, baik melalui perceraian atau karena pasangan sebelumnya meninggal dunia. Jika menikah lagi, seseorang lagi tanpa menyelesaikan pernikahan sebelumnya, maka pernikahan kedua dianggap tidak sah menurut hukum dan bisa menimbulkan banyak masalah seperti sengketa hak waris atau status hukum anak. Larangan ini juga bertujuan untuk memberikan kepastian hukum dalam pernikahan. Jika aturan ini tidak ada, bisa terjadi kebingungan mengenai siapa yang berhak atas harta keluarga atau siapa dianggap pasangan yang sah. Selain itu, larangan menikah dalam hubungan keluarga dekat juga untuk menjaga keseimbangan dalam keluarga agar tidak ada konflik yang merusak hubungan antara keluarga. Dengan adanya larangan-larangan ini, diharapkan semua orang bisa membangun rumah tangga dengan aman, tertib, dan sesuai dengan hukum yang berlaku. Nah, selain larangan terkait hubungan dekat, ada juga larangan mengenai kondisi fisik dan mental calon pengantin. Pasal 29 KUHP menegaskan bahwa kedua calon mempelai harus dalam keadaan sehat baik secara fisik maupun mental untuk dapat menikah. Ini berarti mereka harus mampu membuat keputusan dengan sadar dan mengerti apa yang akan mereka jalani dalam pernikahan. Jika salah satu dari calon mempelai memiliki gangguan fisik atau mental yang menghalangi mereka untuk memberikan persetujuan dengan bebas, maka perkawinan tersebut bisa dibatalkan oleh pengadilan. Misalnya, jika seorang calon pengantin mengalami gangguan mental yang serius atau memiliki masalah fisik yang membahayakan dirinya atau pasangannya, maka pernikahan itu bisa dianggap tidak sah. Tujuan dari aturan ini adalah pernikahan bisa berjalan dengan baik tanpa adanya masalah yang mengganggu di kehidupan rumah tangga di kemudian hari. Jika seseorang tidak dalam keadaan fisik ataupun mental yang sehat, mereka tidak mungkin akan menjalani pernikahan dengan baik ataupun tidak mampu bertanggung jawab atas pernikahan tersebut. Selain itu, kondisi fisik yang mental juga yang sehat penting agar dapat pasangan menghadapi tantangan yang datang dalam hidup bersama, seperti masalah ekonomi, pengasuhan anak, atau masalah pribadi lainnya. Jika salah satu pihak tidak mampu menghadapi hal-hal ini, kondisi fisik ataupun mental tidak memadai, ini bisa menimbulkan ketegangan dalam rumah tangga. Oleh karena itu, hukum di Indonesia mengatur agar calon pengantin benar-benar siap untuk membangun rumah tangga yang stabil dan harmonis.